Di zaman sekarang, sarana untuk mendapatkan edukasi tak lagi dari sekolah saja. Kita mau belajar cerita tentang NBA atau update tentang berita basket di tanah air, bisa dari yang namanya internet dan sosial media. Mau itu Facebook, YouTube, Instagram, dan salah satunya Reddit. Buat kalian para researchers konten, sudah pasti mengenal laman ini yang punya edukasi sangat banyak. Tapi ternyata ada satu postingan di laman Reddit yang hampir saja menguak rahasia jahat dalam tanda kutip dari NBA dan bisa menghancurkan NBA serta menghilangkan liga favorit semua pecinta basket dunia ini. Bahkan postingan ini pun sampai membuat petinggi NBA mengadakan meeting darurat. Padahal jarang sekali sebuah postingan yang diunggah akun dengan nama yang tidak terlalu jelas ini bisa masuk mempengaruhi liga setinggi dan seterkenal ini. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul postingan viral yang hampir menghancurkan NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Postingan Reddit ini sebenarnya melibatkan satu bintang muda yang sangat hype di musim ini, yaitu Jaren Jackson Jr. JJJ, julukan Jaren Jackson, masuk ke NBA pada NBA Draft 2018 di urutan pick keempat ke Memphis Grizzlies. Pemain yang berusia 23 tahun dan bertinggi 208 cm ini sangat meledak di musim ini. Beberapa tahun lalu, ia sering berkutat dengan cedera. Bahkan sudah banyak yang mengatainya bust, karena rekan-rekan seangkatannya banyak sekali yang sukses lebih dulu darinya, seperti Luka Doncic, Trae Young, SGA, DeAndre Ayton, Colin Sexton, Mikal Bridges, dan masih banyak lagi. Tak heran angkatan draft 2018 dikatakan salah satu angkatan draft terbaik dalam sejarah. Tapi di awal-awal karirnya, JJJ selalu berkutat dengan cedera. Di dua musim awalnya, meskipun menunjukkan potensi yang sangat hebat dan masuk All-NBA Rookie First Team 2019, ia selalu berakhir dengan cedera parah yang membuatnya tak bermain semusim penuh. Bahkan di musim ketiganya, yaitu musim 2020-2021, ia cuma main 11 game saja dari total 72 game, sedangkan rekan-rekan seangkatannya sudah menjadi bintang. Untungnya di musim 2021-2022, Triple J mulai sehat, dan ia langsung menunjukkan kehebatannya kembali. Ia bersama Ja Morant membawa Grizzlies finish di peringkat 2 musim itu, serta masuk All-NBA Defensive First Team dan memimpin rataan blok setiap game NBA. Lalu musim ini, yaitu 2022-2023, ia makin meledak lagi, menjadi monster defense, lagi-lagi memimpin rataan blok setiap game NBA dengan 3,3 blocks per game, lalu 1,2 steals per game, serta membuat Grizzlies menjadi tim dengan defense nomor 1 terkuat di NBA dengan 109,4 defensive rating. Meskipun rataan poinnya tidak sebanyak pemain-pemain superstar, yaitu 16,7 points per game, namun ia diprediksi jadi calon terkuat memenangkan gelar Defensive Player of the Year musim ini. Ia juga membawa Grizzlies sangat hebat lagi musim ini. Tak hanya itu, JJJ juga pertama kali All-Star di musim ini, dan pertama kalinya juga tim Memphis Grizzlies menyumbangkan 2 pemain sekaligus dalam gelaran All-Star. Jadi bisa dibilang Grizzlies sekarang adalah Grizzlies terkuat dalam sejarah tim itu. Tapi ternyata di balik kesuksesan seorang Jaren Jackson Jr., muncul sebuah konspirasi yang viral melalui sebuah postingan Reddit oleh akun @massive6666 pada Januari 2023 kemarin. Bahkan postingan ini sampai membuat tempat judi di Las Vegas menghapus nama JJJ. Postingan itu berkata intinya, seorang pencatat statistik pemain dari tim Memphis Grizzlies diduga melakukan penipuan atau kecurangan terhadap pemain Memphis Grizzlies sendiri, yaitu Jaren Jackson Jr. Ia berkata Triple J yang sebulan awal musim 2022-2023 tidak bisa bermain karena cedera, tiba-tiba menorehkan statistik yang sangat tidak masuk akal hebatnya, seperti blok dan steal yang sangat tinggi, bahkan memimpin NBA dengan margin yang jauh dari urutan di bawahnya. Ia juga berkata statistik JJJ tiba-tiba jadi sangat hebat ketika bermain di kandang, namun biasa aja saat bertandang atau di kandang musuh. Di bulan Januari itu, tercatat JJJ sudah punya 66 blok saat bermain di kandang dan hanya 37 blok saat bertandang. Hampir 2 kali lipat naik saat di kandang. Serta 22 steals di kandang dan hanya 10 di tandang. Ini bahkan 2 kali lipat lebih. Tak hanya asal bicara, ia juga memberikan 3 penjelasan yang menguatkan kata-katanya itu. Penjelasan pertama, Triple J memang bermain sangat serius dan maniak kalau di kandang. Memang bermain di kandang sendiri membuat para pemain lebih semangat dan bermain apik. Tapi tetap tak mungkin bisa sedrastis ini perubahannya.
Karena ia juga sudah memperhatikan rataan bermain atau menit setiap game, lalu poin setiap game, rebound setiap game, dan foul setiap game dari JJJ, semuanya hampir sama di kandang maupun tandang. Hanya steal dan block saja yang menaik drastis. Penjelasan kedua, ada seorang pencatat statistik yang berlaku curang. Misalnya bloknya dan stealnya sengaja ditambah-tambahin gitu. Karena dua hal ini memang lebih mudah untuk dicurangi. Misalnya ketika JJJ melompat mengkontes tembakan musuh, padahal tangannya tidak menyentuh bola atau memblok bola sama sekali, maka pencatat statistik akan sengaja memberi tambahan blok dalam hal itu. Atau poin ketiga, pencatat statistik ini tergabung dalam jaringan mafia judi. Karena di Amerika, judi olahraga adalah hal yang legal di banyak tempat, salah satunya Tennessee, negara bagian dari kota Memphis. Ditambah lagi JJJ selalu terkenal dengan pemain yang gampang cedera. Jadi kalau penjudi memilih JJJ dan beneran menang, pasti akan dapat banyak sekali uang. Itulah poin dari postingan Reddit tersebut. Dan jujur, dua poin terakhir justru adalah yang paling masuk akal. NBA sudah pernah berkutat dengan masalah ketiga, yaitu jaringan mafia judi yang melibatkan wasit tim Danegi. Saat itu tim Danegi mengaku bersalah karena berjudi atas game yang ia wasiti, di mana ia memberikan informasi penting kepada jaringan mafia, tim manakah yang kemungkinan besar menang dalam game itu. Tim Danegi juga bersumpah bahwa mayoritas wasit NBA terlibat dalam judi. Namun saat pihak FBI ingin menyelidiki lebih dalam, NBA menutup diri dan tidak memperbolehkan FBI mendapatkan informasi dan menyelidiki para wasitnya. Poin kedua, memang steal dan blocks lebih ambigu dan susah diawasi. Berbeda dengan poin, yang pokoknya tiap ada bola yang masuk, tinggal lihat aja siapa yang masukin. Atau rebound, ya tinggal lihat aja tangannya siapa yang dapat bola. Tetapi steal dan block lebih susah dicatat. Misalnya ada pemain yang melakukan block, tapi hanya jari kelingkingnya saja yang mengenai dan hanya sepersekian detik. Hal itu bisa saja terlewat, jadi harus benar-benar diperhatikan detail. Orang ini juga menambahkan 7 moments di mana JJJ mendapatkan block atau steal padahal seharusnya tidak. Misalnya saat JJJ mengkontes tembakan Zion ini. Padahal Zion belum menembak bolanya, tapi JJJ sudah terhitung melakukan blok. Lalu saat Brandon Clark yang sebenarnya memblok tembakan lawan, tapi JJJ yang dapat blok di catatan statistik. Kalau terbukti ini adalah penipuan, maka martabat dan Liga NBA pasti akan hancur. Karena ini yang kedua kalinya, bukan yang pertama kali. Ditambah dengan LeBron yang marah di akhir pertandingan Lakers melawan Celtics, padahal sudah jelas ia dilanggar, namun wasit tidak meniup peluit. Jadi apa yang terjadi dengan wasit dan Liga NBA ini? Dan benar saja, para petinggi NBA mengadakan meeting darurat di kota New York hanya karena postingan ini. Tapi ternyata, justru NBA punya bukti kuat untuk menentang hal ini. Ternyata pencatat statistik pertandingan atau inputter tidak melihat pertandingan. Ada seorang petugas yang khusus memperhatikan blok atau steal, namanya adalah spotter. Selain spotter, statistik NBA juga diawasi dan diteliti lagi oleh pusat replay di Secaucus, kota New Jersey secara langsung. Bahkan tak jarang, statistik bisa dianulir kalau tidak lolos pengawasan di Secaucus ini. Jadi pengawasan statistik NBA sudah terbukti sangat-sangat ketat. Lalu Kevin O'Connor, pembawa acara podcast The Ringer, men-tweet ia sudah memeriksa seluruh 66 blocks JJJ di kandang dan berkata hanya 3 dari 66 blocks yang salah. Sisanya benar-benar blok. Seperti saat Brandon Clark melakukan blok, ternyata tangan JJJ adalah yang pertama mengenai bola. Jadi kemungkinan besar justru poin satulah yang benar. Memang JJJ jauh lebih hebat dan bersemangat saat main di kandang. Mungkin hal ini terlihat aneh karena memang belum ada pemain yang jauh-jauh lebih hebat di kandang, tapi biasa-biasa aja waktu di tandang. Jadi justru postingan ini menjadi senjata bagi NBA untuk membuktikan bahwa NBA ternyata sangat ketat, bersih, dan tidak terikat masalah apapun. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.